What's the hardest part of planning the wedding? Hey guys, jadi hari ini kita mau bikin Q&A tentang wedding prep. Karena kemarin pas aku bikin giveaway, kan aku masukin di Google Form gitu kan. Terus aku tanya sama kalian, kayak video apa yang mau kalian tonton di channel aku ke depannya. Dan banyak banget yang minta kita untuk bikin wedding prep Q&A gitu. Dan kebetulan memang kita lagi siap-siapin acara wedding nanti bulan Agustus. Kita ceritain dulu kali ya gimana cara kita ketemu, background kita sebelum kita mulai. Ketemu berapa ya? 2009 kali ya? Apa 2010? 2009 kita ketemu. 2009 ketemu. Belum ketemu, masih lewat Twitter dulu. Oh iya, kita dulu temenan kayak 1,5 tahun gitu ya. Hampir 2 tahun sih. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun tau lewat Twitter. Lama banget. Iya, yang dulu teleponan doang gak ketemu. Oh iya, dulu kita sering teleponan karena kita temenan gitu. Dan kita tuh orang nyambung kalau ngobrol. Aku sering curhat ke dia. Terus at that time aku masih pacaran sama orang lain sih, gak sama dia. Ya pokoknya kita nyambung banget. Terus kayak kalau saya cerita ke dia tuh dia orangnya gak judgy. Udah. Oh akhirnya kita ketemu setelah berapa tahun gak pernah ketemu. Kita ketemu akhirnya. Tapi waktu itu aku udah putus sama yang itu, yang dulu itu. Terus kita akhirnya ketemu di satu acara gitu kayak apa sih? Sparring antar sekolah. Iya, Sparring basket. Sparring basket gitulah. Dulu aku main basket ceritanya. Terus kita lagi sparring acara kayak satu Banten gitu. Terus akhirnya kita ketemu karena sekolah kita Ngadu ya? ngadu kayaknya, lupa gue. Lupa gue juga. Terus akhirnya dari sebelum itu Acun lebih intens deketin gue. Terus tiba-tiba dia di depan rumah gue gitu dan nembak gue sekolah kebahagia gitu deh. Pokoknya cerita yang berlanjut itu 2000 berapa ya? 2012 12 ya? kayaknya. Lupa gue. Karena kita dapetnya berapa tahun? Tahunnya 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Kalau mulu tiap hari dah. Dan kemarin waktu bulan Mei dia tuh tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tiba-tiba ngomong kayak gini, tahun depan kita nikah yuk gitu. Terus gue kayak oh oke. Karena kita tuh sama sekali nggak yang rushing things gitu, kayak bener-bener santai banget, nggak pernah even ngomongin future kita mau punya anak berapa, mau nikah tahun berapa, mau umur berapa gitu-gitu, nggak pernah ngomongin. Bener-bener kayak ini orang tiba-tiba pengen nikah aja. Terus akhirnya bulan Oktober ya, tanggal 24 Yang ngasih cincin. iya, dia ngasih cincin. Nah itu tuh sebenarnya juga pas mau ngasih cincin aku udah tahu, tapi nggak yang kayak Nggak yang formal ada acara gitu. iya. Terus kayak ngasih cincinnya juga yang kayak santai aja, cuman kayak formalitas gitu loh. Kalau ini tuh udah tunangan cuna, udah mau prepping gitu. Pas bikin cincinnya juga gue udah tahu karena aku yang request bentuknya seperti itu. Dan aku tuh lumayan spesifik ngomongnya kayak kalau emang masih gue cincin, gue mau bentuknya princess cut karena nama gue Sarah artinya princess. Jijik banget. Tapi nggak, emang pertama kali googling terus tanya sama teman-teman tentang kayak cincinan engagement gitu, karena tadinya aku have no idea sama hal-hal kayak ginian. Jadi baru nanya tuh pas literally dia ngajak nikah, ya udah deh. Terus googling cut yang paling cocok buat aku apa, yang paling aku suka yaitu si princess cut. Tapi aku sama sekali nggak tahu segede apa nanti dia akan kasih. Terus kayak batunya dia pilih sendiri, aku masih nggak tahu itu dia ngomongin di belakang kayak gimana sampai detik ini juga. Pokoknya aku cuma kasih tahu ini loh yang gue suka tuh kayak gini, and I want it in gold karena aku emang sukanya gold. Aku nggak pernah suka material emas yang warnanya rose gold ataupun yang platinum gitu. Aku sukanya cuma yang yellow gold. Jadi aku udah kasih spesifikasi yang kira-kira aku mau gimana, baru dia bikin lanjut ke si Vinart itu. Dan Vinart benar-benar helpful ya. Benar-benar Spesifik. Iya spesifik Sesuai banget, dengan sesuaiin contoh. kita, sesuaiin dengan contoh, terus kayak sesuaiin dengan kemauan aku juga. Jadi benar-benar di custom dari nol, dari scratch sampai jadi. Pas cincinnya jadi pun aku nggak tahu kalau misalkan Acun mau
lamarnya kapan, official lamarnya gitu loh kapan, karena aku cuma tahu oh lagi bikin cincin, oke, gitu. Jadi aku sama sekali nggak tahu kalau bakal di propose. Walaupun aku juga agak sih anaknya, karena gini, Acun tuh orangnya sangat ketebak dan aku tuh kayak super pinter gitu, jadi kayak ngerti kan kalau misalnya dia lagi mau surprisein apa-apa gitu pasti aku udah tahu duluan. Jadi waktu itu aku sotoy gitu, kayak kita kan lagi mau ada trip gini kayak ke Australia gitu, oh fix lo mah pasti mau propose gue di Australia kan, hahaha ketebak. Terus gue bilang gini, oh tadinya lo pasti mau propose gue pas gue ulang tahun kan, basic lo gitu. Ternyata dia malah bikin aku surprise. Tiba-tiba dia nggak ada rencana apa-apa gitu, langsung di propose. Dan emang aku sebelumnya ngomong sama dia kalau misalnya aku nggak mau propose-nya rame-rame gitu, simple aja, just the two of us, jadi kayak nggak ribet gitu. Ya awalnya sih nyari vendornya lah, karena kan kita nggak tahu, maksudnya kita nggak punya kenalan sampai no idea. sampai kita akhirnya ketemu wedding planner-nya, baru dari situ sih semuanya lancar. Ya menurut aku juga penting sih buat pakai wedding planner, nggak cuma wedding organizer aja, apalagi kalau buat kalian yang masih no idea sama apa itu persiapan wedding, karena sebenarnya tuh banyak banget perintil-perintilannya dan lumayan ribet sih, apalagi aku tipe orang yang nggak mau diribetin, aku nggak pengen jadi bridezilla. Dan WP yang kita pakai itu wedding plannernya super helpful, super bantuin kita dan super mengerti kita banget, dan cariin semua vendor-vendor yang benar-benar sesuai budget kita yang mau gitu, sesuai budget yang kita mau. Terus benar-benar mengerti aku, mengerti betapa susahnya dihubunginya aku. Benar-benar baik banget, aku super recommend. Kayaknya nentuin tanggal kita gampang banget, waktu kita lumayan asal gitu, dan kita tipe yang nggak mau pusing, jadi kita benar-benar kayak tanggal apa yang enak, terus tanya teman-teman, waktu tanya Vina, terus kayak tanggal apa ya, oh tanggal ini aja, ya udah deh tanggal segitu aja gitu. Kita benar-benar kayak santai banget, nggak ada spesifik gimana-gimananya, dan penting banget sih menurut aku untuk nggak terlalu mikirin hal-hal yang seharusnya nggak dipikirin, biar hidup itu lebih mudah ya, biar nggak jadi bridezilla, jadi kayak gimana lebih santai. Apa ya yang paling menyita waktu, tenaga pikiran? Sampai sekarang sih belum ada sih. Kagak ada beneran. Karena kan iya, kita pakai wedding planner itu, jadi bener-bener mudah banget sih sebenarnya, semuanya bener-bener lancar sampai detik ini juga nggak pernah ada masalah. Dan Hani itu bener-bener super helpful sih buat kita ya, bener-bener nyariin segalanya, kita tanya apa yang kita nggak tahu itu bener-bener sama dia. Dan kalau misalkan dia ada ide yang baru yang harus kita tahu gitu, ataupun kayak lu mau ada acara ini nggak, mau ada acara adat ini nggak, dia tuh kasih tahu, karena kita no idea sama acara-acara kayak gituan yang biasanya ada di pernikahan ya. Pikiran sama sekali nggak pusing sih, aku bener-bener santai banget orangnya, malah kayak kadang jadi mikirin gitu. Kok kita belum mulai ya? Iya, kok kita belum mulai ya. Kok gue terlalu santai yang ngeliat orang-orang yang nyiapin wedding dan hari hanya tuh nggak beda jauh sama kita tuh, kayak jadi kok gue nggak pusing kayak dia sih gitu. Kalau kita sih paling susah nyesuaiin dekor ya. Iya, dekor lumayan susah. Nyesuaiin dekor sih. Karena waktu itu orang dekornya susah dihubungin banget. Dan yang aku mau tuh bener-bener makan biaya banget. Kita set budgetnya segini misalkan, terus yang aku mau tuh ternyata segini, 2 kali lipat. Jadi kita waktu itu agak pusing menyesuaikan ya, biar nggak over budget tapi dan tetap bagus gitu. Terus akhirnya ya udah deh, aku serahin ke mereka aja kayak, oh ya udah gue nggak mau ini yang menurut gue nggak perlu, nggak makan budget di situ gitu loh.
ini juga menurut aku penting sih, kayak itu tuh hari pernikahan kalian, jadi jangan mikirin apa kata orang itu. Segimana perfectnya acara kita pun pasti orang tuh ada aja yang komen. Jadi betul. Yang paling penting adalah kitanya dulu merasa this is my perfect wedding. Jadi kita kemarin buang-buang kayak corner-corner yang nggak penting di dekor itu. Beberapa detail lah. Iya, beberapa detail menurut aku nggak penting. Mikirnya tuh kayak gini, if I'm going to a wedding, kira-kira aku nggak akan pergi kemana ya? Kayak misalkan kayak foto booth gitu, aku nggak akan pergi ke situ sejujur aja. Terus kayak corner-corner yang nggak penting dan lumayan memakan banyak budget itu aku cut semuanya. Dan Acun tuh sama sekali nggak ribet ya, untungnya dia nggak banyak mau, yang banyak mau itu aku. Dan sepanjang kita ngurusin wedding, dia iya aja. Kadang aku sampai sebel gitu, kayak Cun, lo tuh bersuara dong, jangan kayak gue mulu yang ngidein, kayak lo maunya gimana. Terserahin aja sama aku gitu. Dia lebih pusingin ke budget sih. Kadang kalau misalnya aku mintanya yang aneh-aneh gitu, kayak budget kita cukup nggak gitu. Betul. Jadi kayak ngerem di situnya aja karena aku terlalu banyak mau. Selama wedding prep kita nggak pernah berantem. Kalau berantem di luar wedding pernah lah. Tapi kalau berantem karena weddingnya belum sih. Iya. Tapi sejak mikirin wedding pun kita berantem baru 2 kali. Baru 2 kali. Kita jarang banget berantem guys. Karena dia nggak seru. Kadang gue udah kayak, ayo dong debat gitu. Dia kayak nggak mau Ya debat. udahlah. Bye bye gitu. Jadi kita jarang banget berantem, FYI. Selama prep wedding tuh kita benar-benar kayak gimana ya? Jadi lebih nggak ribet. Ini yang aku rasain ya. Aku tuh biasa orangnya ribet dan banyak mau. Dan selama wedding prep ini, kalau misalkan buat hal-hal wedding, aku jadi nggak gitu ribet ya. Kayak kemarin kayak ada beberapa minor yang lumayan ribet dan lumayan harus dipikirin gitu. Aku malah surprisingly kayak ya udahlah whatever, nggak mau dipikirin gitu loh. Misalkan band gitu kayak nggak penting banget buat dipusingin, padahal tadinya aku udah mau spesifik band yang aku mau gitu kan. Tapi kayak dari Jakarta ya kita harus terbangin lagi ke Dallas, terus kayak makan uang lagi, terus menurut aku kayak unnecessary juga. Yang pertama budget sih. Mungkin yang lebih general ini sih ya, venue sih. Yang paling penting banget nih kayak mulai tanya-tanyain harga venue mungkin, karena venue tuh mahal banget. Jadi apa aja sih yang gede tuh venue, catering, makanan, dekor, udah sih itu aja sih. Iya, baju sih, baju perempuan dan baju laki mana? Baju laki mah. Baju perempuan. Cuma waktu itu juga aku kayak untuk baju aku bikin sama Bramanta Wijaya. Dan ini juga dapat rekomendasi dari Vina, dan aku juga nggak mau banyak mikir, kayak ya udahlah iya aja gitu loh. Dan aku emang suka juga desainnya Bram, cantik banget, kayak lebih relax gitu, yang lebih boho-boho gitu, kayak lebih cocok untuk aku di Bali. Aku tuh tipe orang yang nggak pernah ngeliatin kayak wedding inspo, kayak nggak pernah ngeliatin wedding dekor, kan ada tuh yang di Instagram gitu ya, wedding dream lah apalah, kayak bride story, terus suka ngeliatin di Pinterest gitu tuh sama sekali enggak. Jadi pas bener-bener plan mau nikah, gue baru bener-bener nyariin satu-satu gitu. Dan gue lihat cocok banget desainnya. Kemarin sempet sketch sama Bram dan oh my god cantik banget. Aku tuh datang ke Bram kayak gini, Bram aku mau yang kayak gini terus digambarin sama Bramnya, terus kayak cantik banget, terus oke. Terus akhirnya kita langsung DP. Dia belum tahu by the way. Iya kan gue nggak boleh tahu. Sebenarnya gue udah lupa sih bentuknya gimana. Nanti juga kita bentar lagi fitting. Nah, persoalan makeup, aku akan makeupan sendiri nanti pas hari H untuk resepsi, holy matrimony, dan after party-nya. Pokoknya acara satu hari itu aku akan makeupan sendiri. Karena emang ini udah jadi impian aku dari aku kecil. Pas aku baru pertama kali menyukai dunia makeup, aku udah bersumpah sama diri aku sendiri kayak gue mau makeupan sendiri nanti pas gue wedding. Cuman jadinya dipikir-pikir kesini-sini
kok gue tuh demen banget ya bikin diri gue sendiri stres, kayak make upin diri sendiri pas wedding itu ternyata lumayan stressful loh guys, kayak all pressure on myself jadinya kan. Jadi kayak aku tahu cara make up gimana, I know how to make my makeup long lasting, tapi pas dipikirin itu buat wedding tuh jadi kayak kok deg-degan ya, jadi kayak gimana ya, pressure nanti di gue kagak di makeup artistnya. Untuk konsep weddingnya, wedding kita tuh nanti bakal kayak small wedding gitu, intimate wedding, dan tamunya pun sedikit ya, maksimal 150 paling. Dan karena emang venue-nya juga nggak bisa hold banyak orang emang, tapi awalnya kita juga nggak pengen wedding yang gede-gede sih, karena aku merasa kayak wedding yang kecil itu yang lebih heartfelt itu nggak sih, kayak tamu-tamunya bisa nangis bareng, bisa dance bareng, dan kayak yang datang tuh orang-orang yang berdekat sama kita gitu loh. Dan kalau misalnya wedding gede tuh menurut aku kayak aku bingung nanti kalau misalnya aku ditaruh di depan panggung jadi pajangan, semua orang lihat kita dari jauh gitu, aku nggak tahu buat ngelakuin apa di depan situ, bakal mati gaya. Jadi kita decide untuk wedding yang intimate gitu, yang orangnya sedikit. Kita mau nikah di Bali juga karena emang itu udah impian aku dari zaman baheula ya, kebetulan pengen nikah di Bali dan saudara aku tuh banyak di Bali, jadi kayak memang di Bali. Coba nggak tahu dia gimana kalau ikut aja, nggak seru kan? Nah, untuk adat istiadat di acara kita nanti, jujur aja ya, aku tuh sama sekali have no idea sama peradat istiadatan di pernikahan. Jadi nanti sama sekali nggak ada adat istiadatnya sih, bener-bener cuman holy matrimony, kita nikah secara gereja sah gitu, dan sipil juga sah. Resepsinya tuh kayak perayaan kecil-kecilan doang lah, nggak yang heboh-heboh begitu sampai 1000 orang. Bener-bener pengen menjamu teman-teman yang dekat sama kita dan kerabat-kerabat yang dekat itu benar-benar merasakan happiness juga di acara kita dan di hari pernikahan kita gitu dong sih. Biasa aja sih. Biasa ya sumpah. Kalau mau nunggu siap ya nggak jalan-jalan. Betul. Terus kayak ya udah ini kayak cuman stage yang baru gitu dalam hidup, terus lebih nggak sabar untuk bikin rumah sih jujur. Acara wedding itu menurut aku kayak cuman buat 1 hari nih ya, jadi kayak pusing-pusing yang gue pusingin selama 1 tahun. Selama 1 tahun gue prep tuh kayak yalah acara sehari doang gitu. Nggak nyampe sehari. 6 jam doang ya 6 jam paling. Sedangkan kalau rumah, aku tuh mikirnya kayak emang patut banget gue pusingin karena kita berdua itu lumayan perfeksionis ya. Enggak, lebih ke Grunzilla ya? Enggak, gue juga. Jadi kayak tadi aku mention sebelumnya, sama sekali enggak, karena kita diurusin sama Hani. Hani tuh bener-bener kayak mama kita. Betul. Yang ngurusin. Aduh, benar. Amit-amit sih, jangan sampai. Maksudnya kayak nggak ada yang tahu juga kedepannya gimana, cuman ya jangan sampai, dan nggak mau juga sih jadi Grunzilla. Nggak pengen ngurusin hal-hal yang tidak patut untuk dipusingin dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang ngaturin semuanya. Alright guys, that's all. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah kita jawab. Semoga pertanyaan kalian kejawab ya. dan kalau misalkan kalian lagi plan wedding, good luck. Thank you so much udah nonton video aku. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian belum. And I will see you guys in my next video. Bye.